Oke, sekarang kita akan melakukan training untuk pengisian soal Piman. Langkah pertama adalah kita harus mengaktifkan Piman dari Mozilla. Cara mengaktifkannya adalah dengan kita mengeklik di sini Shift Nakes Institusi, kita double klik. Setelah ada tampilan seperti ini, kita klik Apache dan MySQL. Nah, pastikan bahwa warna di modulnya di sebelah kiri sini untuk Apache dan MySQL-nya itu sudah berwarna hijau. Setelah berwarna hijau, kita minimize. Lalu kita membuka aplikasi Piman. Untuk aplikasi Piman yang disarankan adalah menggunakan Mozilla Firefox. Nah, di sini kita masukkan nama alamatnya, yaitu piman.lpuk/nakes.lokal. Jadi ini alamat untuk mengaktifkan dari Pimannya tersebut. Setelah kita buka Piman lpuk.nakes, kita klik enter, lalu kita masukkan nama login dan kata sandi. Adapun nama login dengan kata sandi itu diperoleh pada masing-masing kode pemegang Piman. Nah, kita klik masuk di sini. Nah, setelah kita masuk tampilannya seperti ini, lalu langkah selanjutnya kita harus membuat soal. Bagaimana? Kita klik data soal, lalu kita buat soal baru. Di sini ada beberapa tipe soal yang akan kita masukkan. Yang pertama adalah tipe soal yang biasa, tanpa ada perhitungan. Yang kedua, soal dengan perhitungan. Dan yang ketiga adalah soal yang mengandung gambar. Oke, kita masuk ke yang pertama dulu. Untuk memasukkannya di sini ada vignette. Vignette itu berisi tentang cerita atau kasus yang ada di lapangan. Nah, di sini kita klik dulu soalnya. Lalu kita tinggal copy paste. Untuk copy paste agar menghindari adanya font yang berbeda, kita klik tanda source code, lalu kita paste di Ctrl C dan Ctrl V. Lalu setelah sudah kita klik save, maka nanti akan muncul vignette-nya ini. Lalu untuk kolom pertanyaan, kita masukkan di kolom pertanyaan, kita Ctrl C, lalu pertanyaannya di Ctrl V. Nah, kalau misalkan seperti ini yang dapat menyebabkan soalnya itu bisa berganti-ganti fontnya. Oleh sebab itu, setiap kali memasukkan data yang dari Excel, kita klik source code, lalu kita klik paste. Nah, setelah selesai, untuk jawabannya juga kita masukkan satu persatu. Untuk memudahkan tampilan, biasanya saya buat di kolom kanan dan kiri seperti ini. Lalu pilihan jawabannya, ini soalnya pilihan jawaban yang pertama, A. Lalu yang kedua,
Lalu yang ketiga, yang keempat, dan yang kelima. Nah, setelah selesai kita pilih kategorinya. Kategorinya kita sesuaikan dengan kolom. Jadi ini keterampilan kefarmasian. Lalu ada kognitif. Lalu kategori 3 kita masukkan recall knowledge. Yang keempat itu tentang pelayanan pada sediaan farmasi. Yang keempat adalah yang kelima di sini ada gangguan endokrin. Dan untuk kategori 6 analisis data dan interpretasi masalah. Lalu untuk departemennya di sini karena soalnya berupa biomedical kita pilih yang BSJS. Nah, untuk referensi itu ada kita bisa menggunakan berbagai macam referensi. Untuk yang pertama, kalau misalkan buku kita copy di sini, Ctrl V, kita klik buku. Lalu di kata kunci ini diisi oleh kode penulis soal dan juga kode tempat instansi tersebut. Dan jangan lupa ada 3 kata kunci. Untuk 3 kata kunci sudah diberikan pada grup UKT, pada grup penulisan soal. Setelah lengkap semua, kita klik simpan di sini. Nah, terus bagaimana kalau kita ingin membuat soal yang selanjutnya? Maka kita klik buat soal atau langsung di sini kita klik buat soal baru. Bagaimana untuk mengecek apakah soal tadi itu sudah kita tulis? Nah, di sini ada 2 halaman. Halaman pertama dan halaman berikutnya. Nah, ini yang halaman berikutnya. Di sini ada jumlah soal 2 dan posisi soal nomor 2. Nanti kalau misalkan kita mau edit soalnya, kita bisa klik edit di sini. Ini kalau untuk menghapus. Lalu untuk selanjutnya kita buat soal lagi. Untuk tipe soal yang kedua adalah soal yang mempunyai hitung-hitungan. Soalnya kita copy. Cara untuk mengcopy soal kita bisa gunakan tadi pakai source code atau kita double klik sehingga muncul kursor seperti ini, baru kita copy. Ctrl C, Ctrl V. Lalu untuk pertanyaannya agar memudahkan, untuk pertanyaannya nah, terus untuk jawabannya untuk soal yang memiliki perhitungan, usahakan angka untuk pembulatannya itu sama. Kita masukkan di semuanya.
Nah, setelah itu kita masukkan di tinjauannya. Di sini adalah dasar ilmiah, pengetahuan prosedural, pharmaceutical calculation, pelayanan untuk farmasi kesehatan, nah, departemennya karena ini soalnya berisi tentang sampling sediaan, maka di sini pharmaceutical science. Setelah itu kita masukkan daftar dari referensinya. Referensinya itu berupa jurnal di sini. Ini tidak bisa diklik dulu ya, kita harus masukkan dulu namanya, baru kita klik jenis referensinya. Nah, terus setelah itu bagaimana untuk memasukkan perhitungannya? Untuk perhitungannya kita masukkan di referensi di kolom lain-lain. Caranya kita klik tanda plus yang ada di sini. Setelah itu kita masukkan pengecohnya. Di sini pengecohnya kita masukkan semuanya. Ini pengecoh yang pertama. Ini pengecoh yang kedua. Ini yang ketiga. Ini yang keempat dan ini yang kelima. Lalu hasilnya kita bisa masukkan juga semuanya. Ini pembulatannya kita buat seragam saja agar memudahkan. Kita bisa copy paste atau kita masukkan satu per satu. Oke, setelah selesai kita masukkan kata kuncinya. Kata kuncinya itu berisinya sama. Yang pertama itu adalah tentang kode dari penulis fakultas. Dan yang kedua adalah tentang topik. Kalau sudah, kita klik simpan. Nah, di sini keluar menu referensi tidak lengkap karena di sini belum diklik. Ketika di sini sudah diklik, kita klik simpan, sudah berhasil disimpan. Lalu untuk tipe soal yang ketiga adalah soal dengan adanya gambar.
Untuk soal dengan adanya gambar, contohnya seperti ini. Nah, di sini ada gambar struktur. Untuk cara memasukkannya ada dua cara. Yang pertama itu kita copy langsung gambarnya dari sini. Ctrl C, lalu Ctrl V. Atau kalau gambarnya itu dalam bentuk JPEG, kita bisa upload di sini. Kita masukkan source-nya ada di mana gambar tersebut. Misal di sini kita mau ambil gambar yang ini. Kita klik save. Lalu bagaimana kalau misalkan ada tabel? Kalau misalkan ada tabel, kita bisa masukkan dari Excel-nya tersebut, kita masukkan satu persatu tabelnya. Caranya itu dengan kita tambahkan tabel di sini. Kita tambahkan tabel mau berapa kali berapa. Misal ada 2 kali 4. Di sini misal ada absorbansi. Di sini ada kadar konsentrasi, yang di sini ada absorbansi. Kadarnya 3, 8, 10, dan di sini absorbansinya 0,256, lalu yang 8 0,589, yang 10 misalkan ada 0,689. Ketika sudah, maka bisa kita lanjutkan ke pertanyaan. Untuk pengisian pertanyaan sama seperti langkah sebelumnya, langsung kita copy paste di sini. Kalau program ini nanti kita bisa mengecek apakah soal tersebut sudah lengkap atau ada yang kita tidak lengkapi. Ini untuk soal yang ketiga sengaja tidak saya beri opsi untuk soalnya tersebut, sehingga nanti kita bisa masuk ke menu koreksi. Landasan ilmiah, kognitif, recall knowledge, pembuatan sediaan, penggalian data, endokrin, nah di sini dari farmakope referensinya, lalu kita klik buku di sini, dan untuk kode kita masukkan seperti yang sebelumnya. Oke, kita klik simpan.
Lalu kita masuk ke beranda dulu. Di sini kita lihat daftar soal. Nah, di sini ada 3 soal. Lalu bagaimana kalau misalkan kita mau melihat soal kita tidak lengkap? Kita klik soal tidak lengkap. Nah, di sini ada 2, 3, 4 soal yang tidak lengkap. Soal yang kedua tersebut di sini tidak ada jawabannya. Bagaimana untuk mengedit? Kita klik edit di sini. Lalu kita klik jawabannya. Kalau sudah, kita klik simpan untuk soal yang pertama. Untuk soal yang kedua, jadi kita masuk ke laporannya tadi. Laporan, soal tidak lengkap, soal yang ketiga. Ini juga tidak ada jawabannya. Terus setelah itu soal yang selanjutnya kita lihat lagi ada atau tidak soal yang masih tidak lengkap. Nah, setelah soal lengkap semua, kita lihat di laporan apakah ada yang tidak lengkap. Kalau ada soal, kalau sudah lengkap semua soalnya, maka akan keluar tampilan tidak ada soal yang tidak lengkap, berarti soal semuanya lengkap. Nah, untuk selanjutnya bagaimana cara untuk mengepak soal? Caranya itu yang pertama adalah kita klik data soal dan kita buat paket soal. Lalu kita klik jenis paket, kita klik satu bank soal untuk institusi, lalu kita lanjut. Nah, di sini kita bisa masukkan kata kunci atau kita tinggal mengurutkan waktu pembuatan. Nanti kalau sudah, kita klik cari. Nah, di sini ada kurang lebih ada 3 soal yang belum dijadikan paket. Soal yang sebelumnya itu sudah dijadikan paket. Nah, di sini ada ID uniknya. Nanti ID uniknya ini yang akan di-track oleh pihak APPFI. Lalu kita klik nama paket. Kalau sudah, ini satu halaman. Lalu kita klik simpan di sini dan kita beri nama paket. Untuk nama paketnya itu spesifik sesuai dengan kode yang sudah dibagikan oleh pihak IBA atau pihak item bank administrator. Contohnya misalkan di sini kode paketnya untuk yang nama paketnya dulu yang pertama, yaitu nama file. Misalkan di sini institusinya yang pertama, terus underscore, yang pertama itu jenisnya, misalkan SBA, lalu kita underscore, lalu kita beri institusi, lalu kita underscore, kita beri nama penulis dari soalnya tersebut, lalu underscore, setelah itu kita isi bulannya. Sekarang misalkan bulan Maret tahun 2024. Lalu jumlah soalnya tadi ada 3.
Kalau sudah, kita klik simpan. Nah, setelah selesai disimpan, lalu kita buat paket soalnya di sini. Nah, ini paket soalnya, kita klik download di sini. Nah, di sini kita gunakan kata sandi, di mana nanti kata sandinya di sini ada 2 paket yang sudah dibikin. Untuk yang kita akan gunakan yang kedua, kita download, lalu kita klik tampilkan kata sandi, lalu kita gunakan kata sandi. Kata sandi biasanya berisi bulan pengumpulan untuk soal. Misalkan April 24. Kalau sudah, kita klik unduh. Nah, setelah selesai kita klik unduh, maka file yang akan kita unduh di sini kita taruh di Google Drive tempat pengumpulan soal. Itu dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.